Apa yang perlu kita pelajari dari seorang pribadi Simeon ini? Dan ini juga nanti sekaligus menjadi pesan Natal untuk saya dan untuk kita semua. Nah, tentu yang pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita pelajari dari seorang pribadi Simeon di ayat yang ke-25. Yang pertama adalah hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi pesan Natal untuk kita pada pagi hari ini. Dan yang kita pelajari dan juga kita teladani dari seorang pribadi Simeon ini adalah ayat yang ke-25. Yang pertama adalah hidup benar dan saleh di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba mencari arti daripada kata benar dan saleh itu Bapak Ibu. Nah, kata benar itu di dalam bahasa Yunani memakai kata dikaios. Itu artinya adalah jujur, tulus, dan juga adil dan sekaligus baik. Itu adalah arti daripada kata benar yang kita baca di ayat yang ke-25 di sana. Nah, sedangkan kata saleh di sana itu memakai kata eulebes, yang artinya adalah religius, taat, sungguh-sungguh, suci dan bersih. Nah, Bapak Ibu, ini harus satu pasang Bapak Ibu. Tidak boleh pisah. Ayat Alkitab mengatakan tadi di ayat yang ke-25 dikatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan apa? Saleh. Jadi itu adalah satu pasang yang tidak boleh terpisahkan. Kalaupun benar dan juga harus apa? Saleh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup benar dan saleh itu diartikan adalah orang yang sungguh-sungguh memelihara kesucian hidup di hadapan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita semua sudah menjaga kesucian hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hidup benar dan saleh itu diartikan di ayat yang ke-25 adalah orang yang memelihara hati yang bersih. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan, dan tidak ada keegoisan. Nah, semua hal-hal ini saya percaya kita sudah menyelesaikan hal demikian. Amin. Yaitu tidak ada di sana apa? Tidak ada kesombongan. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. Kenapa malu-malu mestinya kalau bilang amin Bapak Ibu kalau hal-hal yang demikian? Biasanya yang ketawa itu pelakunya Bapak Ibu ya. Amin. Tapi biasanya yang diam-diam itu pelaku utamanya juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kesombongan itu kita sudah menyelesaikan itu di dalam hati kita. Nah, itu arti daripada hidup benar, yaitu memelihara hati yang bersih, tidak ada kesombongan dan juga tidak ada yang namanya iri hati. Ada memang orang-orang tertentu melihat orang lain mungkin berkembang, melihat orang lain sukses, dia iri hati. Bukannya berjuang, bukannya bersaing sehat, tetapi yang ada apa? Iri hati, menjatuhkan. Nah, itu sesuatu hal yang keliru. Firman Tuhan katakan kepada kita adalah harus hidup benar dan saleh. Itu artinya adalah tidak ada iri hati di sana. Dan juga tidak ada kedengkian. Tidak ada kecemburuan. Dan tidak ada keegoisan. Nah, saya percaya bahwa kalau orang lain sukses, kita patut bersyukur. Karena kenapa? Dia boleh sukses. Maka kita juga boleh mengikuti jejak. Itu menjadi suatu pengalaman bagi kita. Dan juga tidak ada keegoisan. Mementingkan diri sendiri. Saya percaya kita di gereja ini, tidak ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kalau tidak ada saya, kalau tidak saya melakukan ini, maka tidak akan mungkin terjadi hal demikian. Itu namanya apa? Egois, Bapak Ibu. Egois. Nah, saya percaya itu kita sudah menyelesaikan semua ini. Di tahun ini, baik itu kesombongan, baik itu iri hati, baik itu kedengkian, baik itu kecemburuan, maupun keegoisan. Kita sudah menyelesaikan itu semua. Amin. Melalui Natal ini. Artinya adalah hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Nah, arti daripada hidup benar dan saleh juga di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak neko-neko. Tidak neko-neko yang diartikan adalah tidak mengambil urusan yang bukan urusannya. Jadi ada orang itu yang bukan urusannya dia urus, yang bukan bagiannya dia kerjakan. Nah, itu sesuatu hal yang keliru Bapak Ibu ya. Jadi orang yang benar dan saleh itu adalah orang yang tidak neko-neko, tidak mengambil urusan yang bukan urusannya, tidak mendengar yang tidak perlu didengar. Nah, banyak orang itu aduh dikit dengar gitu ya, langsung kepengen gitu ya, mendengar sesuatu cerita yang seharusnya itu tidak perlu didengar. Nah, itu adalah orang yang tidak neko-neko. Juga artinya adalah hidup dan saleh dan benar adalah orang yang tidak menceritakan yang tidak perlu diceritakan. Jadi dia mungkin dengar sesuatu hal, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin itu tidak perlu diceritakan. Nah, memang ada orang-orang tertentu itu menceritakan yang seharusnya itu tidak perlu diceritakan. Dan juga artinya adalah dan tidak perlu tahu yang tidak terlalu penting dia ketahui. Nah, jadi ada orang-orang yang apa? Kepo. Tahu artinya kepo Bapak Ibu? Terlalu pengen tahu gitu ya. Yang seharusnya kita terlalu penting untuk mengetahui itu. Itu artinya adalah hidup benar dan saleh, yaitu orang yang tidak
neko, tidak mengambil urusan yang bukan urusannya, tidak mendengar yang tidak perlu didengar, dan tidak menceritakan yang tidak perlu diceritakan, dan tidak perlu tahu yang penting yang dia ketahui. Nah, itu artinya. Itu artinya adalah hidup benar dan saleh, orang yang religius dan taat akan firman Tuhan. Mau ditegur, mau dinasihati, mau dibimbing dan diarahkan oleh firman Tuhan. Itu keras dan tegas. Jadi orang yang saleh dan benar itu Bapak Ibu mau ditegur oleh firman Tuhan, mau dipimpin melalui firman Tuhan. Itu tegas. Kalau kata Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang begitu keras kepada umat, yaitu apa? Yaitu apa? Keturunan ular beludak. Itu sesuatu hal pernyataan yang sangat keras Bapak Ibu. Orang yang taat, orang yang mau dipimpin melalui firman Tuhan, dia tidak akan mungkin tersinggung. Bahkan itu menjadi sesuatu hal yang mendatangkan sukacita bagi dia. Karena apa? Karena dia adalah orang yang benar, yang saleh di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah seorang hamba Tuhan, rekan, pernah berkata demikian. Kalau saudara sungguh-sungguh mau tahu siapa kita sesungguhnya dan apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, maka apa? Datanglah ke gereja, bacalah firman Tuhan, dan berdoalah kepada Tuhan. Maka kita tahu siapa pribadi kita sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan bahwa salah seorang rekan hamba Tuhan pernah mengatakan demikian. Kalau kita pengen tahu siapa pribadi kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, apakah kita seorang yang benar atau tidak, maka datanglah ke gereja, baca firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan tahu siapa sesungguhnya pribadi kita. Amin. Maka saya percaya kita sudah melakukan hal ini. Kita sudah mengetahui siapa pribadi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi evaluasi bagi saya dan untuk kita semua. Jika di tahun ini mungkin kita belum maksimal hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, maka di tahun yang baru kita akan terus berjuang, yaitu untuk hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ini juga menjadi evaluasi untuk kita semua, yaitu jika di tahun ini masih hidup di dalam kesombongan, iri hati, cemburu, egois, maka di tahun yang baru semua ini sudah dibereskan dan diberantas sampai ke akar-akar. Dan ini juga menjadi evaluasi bagi kita semua, yaitu jika di tahun ini kita masih bersungut-sungut, bermalas-malasan, apalagi itu dalam hal mengikut Tuhan atau dalam pekerjaan Tuhan, maka di tahun yang baru kita sudah bertobat dari semua itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika di tahun ini mungkin kita bermalas-malasan, mungkin kita bersungut-sungut, apalagi hal mengikut Tuhan, apalagi itu hal tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita bertobat dari semua itu, kita tinggalkan itu, kita mulai di tahun yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita, memimpin kita hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Maka itu poin yang pertama yang perlu kita pelajari dari Simeon, dan itu menjadi pesan Natal untuk saya dan untuk kita semua.